Awalnya aku mengira ini hanya soal pekerjaan. Namun ketika tatapannya bertahan terlalu lama dan keheningan di apartemen itu terasa semakin berat, aku sadar kesepian bisa mendorong seseorang melampaui batas yang tak pernah kami sepakati. Aku datang ke Jepang dengan satu tujuan: bekerja dengan baik, menabung, lalu pulang dengan kepala tegak. Aku ditempatkan di sebuah kota yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Tokyo. Lingkungannya rapi, teratur, dan nyaris tanpa suara. Di sanalah aku bekerja pada seorang majikan perempuan, seorang janda, hidup sendiri, mapan, dan sangat tertutup. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Apartemen luas, bersih, dan tertata dengan presisi khas Jepang. Setiap sudut rumah seolah berbicara tentang kendali dan kerapian. Namun di balik semua itu, aku merasakan sesuatu yang kosong, sebuah keheningan yang terlalu lama dipelihara. Hari-hari pertama berjalan normal. Instruksi jelas, jarang bicara, hampir tanpa emosi. Aku menghargainya. Bagiku, jarak profesional adalah keamanan. Namun perlahan, ia mulai berubah. Bukan sikapnya dalam bekerja, melainkan caranya memanggilku. Ia mulai memintaku tinggal lebih lama setelah jam kerja selesai. Alasannya selalu masuk akal, membersihkan satu sudut lagi, memindahkan barang, atau sekadar memastikan semuanya rapi. Suatu malam, ia berkata, "Duduklah sebentar." Nada suaranya datar, tapi ada jeda yang tidak biasa. Aku duduk di kursi kecil, menjaga jarak. Ia menuangkan teh hangat dan duduk berhadapan. Tidak ada pembicaraan pekerjaan. Ia hanya menatap cangkirnya, lalu berkata pelan, "Rumah ini terlalu sunyi." Aku mendengarkan. Itu tugasku, atau setidaknya, aku pikir begitu. Ia mulai bercerita tentang hari-harinya yang sepi, tentang kebiasaan pulang ke rumah tanpa suara siapapun, tentang makan malam yang selalu sendiri. Ceritanya runtut, tenang, tanpa drama. Justru itu yang membuatnya terasa berat. Sejak malam itu, percakapan seperti ini menjadi kebiasaan. Aku mulai menyadari jarak kami menyempit, bukan karena niatku, melainkan karena ia mengizinkannya. Kursi yang dipilihnya lebih dekat. Waktu yang dimintanya lebih lama, tatapannya lebih sering tertahan. Aku tetap menjaga sikap, namun ada satu malam yang membuatku merasa tidak nyaman. Ia duduk di sofa, meminta aku duduk di sisinya. Bukan berhadapan, di sisinya. Jarak kami hanya selebar telapak tangan. Aku bisa merasakan kehadirannya dengan jelas. Bukan sentuhan, tetapi panas tubuh yang terasa asing. "Kamu tidak keberatan, kan?" tanyanya. Aku menggeleng, meski hatiku ragu. Ia menghela napas panjang. "Aku jarang bicara selama ini. Kamu pendengar yang baik." Kalimat itu sederhana, namun cara ia mengucapkannya membuatku waspada. Ia menoleh, menatapku lebih lama dari sebelumnya. Tidak ada senyum, tidak ada rayuan, hanya tatapan kosong yang mencari sesuatu. Aku menunduk sebentar, lalu berkata, "Aku hanya menjalankan tugasku." Ia tidak menjawab. Keheningan kembali mengisi ruangan, namun kali ini berbeda. Terasa menekan. Beberapa hari kemudian, ia mulai menyentuh batas-batas kecil. Bukan secara terang-terangan. Hanya hal-hal yang bisa disangkal. Duduk terlalu dekat, menyentuh lengan saat berbicara, atau berdiri terlalu dekat saat aku bekerja di dapur. Aku mulai gelisah. Aku tahu, kesepian bisa membuat seseorang mencari pengganti kehadiran. Namun aku juga tahu, aku bukan orang yang seharusnya mengisi kekosongan itu. Puncaknya terjadi pada suatu malam hujan. Lampu apartemen redup. Suara hujan menambah kesunyian. Ia memintaku duduk lagi. Kali ini, ia tidak menjaga jarak. Bahunya menyentuh lenganku. Nafasnya terdengar lebih berat. "Kamu membuatku merasa tidak sendirian," katanya pelan. Aku menegang. Itu bukan kalimat yang seharusnya diucapkan kepada seorang pekerja. Aku menarik napas, mencoba menjaga nada suaraku tetap sopan. "Saya di sini untuk bekerja." Ia terdiam, menatapku lama. Ada sesuatu di matanya, bukan kemarahan, melainkan kecewaan yang tertahan. Saat itulah aku sadar, kesepian ini telah melampaui batas. Dan aku belum tahu bagaimana ia akan merespons batas yang terpaksa kutegakkan. Sejak malam hujan itu, suasana apartemen berubah. Bukan menjadi lebih tegang,
melainkan lebih hening, seperti dua orang yang sama-sama memahami bahwa ada garis tipis yang hampir terlewati. Aku berusaha bersikap seperti biasa. Datang tepat waktu, bekerja rapi, pulang tanpa berlama-lama. Namun ia justru tampak lebih tenang, seolah keheningan itu memberinya waktu untuk berpikir. Beberapa hari kemudian, ia memanggilku lebih awal dari biasanya. Nada suaranya datar, formal, nyaris dingin. Aku mengira ini akan menjadi teguran, atau mungkin keputusan yang tidak menyenangkan. Aku menyiapkan diri. Ia berdiri di dekat jendela saat aku masuk. Punggungnya menghadapku. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah mendingin. Aku minta maaf, katanya tanpa menoleh. Kata-kata itu mengejutkanku. Aku melewati batas. Lanjutnya, kesepian membuatku lupa posisi kita. Aku menarik napas lega, namun tetap berhati-hati. Terima kasih sudah mengatakannya. Ia akhirnya menoleh. Tatapannya jujur, tanpa niat menggoda. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Sejak saat itu, aku pikir semuanya akan kembali normal. Dan memang, untuk sementara, jarak kembali terjaga. Percakapan singkat. Sentuhan tidak ada. Aku kembali merasa aman. Namun perubahan lain justru muncul. Ia mulai mempercayaiku dalam hal-hal yang lebih besar. Bukan lagi curhat tentang kesepian, melainkan urusan hidupnya, keuangan, rencana jangka panjang, bahkan keputusan yang biasanya ia simpan sendiri. Ia memintaku membantu menyusun jadwal, mengatur pengeluaran, dan menemaninya menghadiri beberapa urusan administratif. Kedekatan kami berubah bentuk, dari emosional menjadi fungsional. Aku merasa dihargai secara profesional. Suatu sore, saat kami kembali dari sebuah pertemuan, ia terlihat lelah. Bahunya turun, napasnya tidak teratur. Aku menawarkan air dan memintanya beristirahat. Ia mengangguk, lalu duduk di sofa. Aku jarang merasa setelah ini, katanya. Aku berdiri agak jauh, memastikan jarak. Namun ia menepuk sisi sofa, memberi isyarat agar aku duduk. Kali ini aku menimbang lebih lama. Aku duduk, tetap menjaga ruang. Ia menyandarkan punggungnya. Matanya terpejam sesaat. Tenang sekali saat kamu ada, ucapnya pelan. Kalimat itu kembali menguji batas. Aku menjawab singkat, saya senang bisa membantu. Ia tersenyum tipis, lalu membuka mata. Tatapannya tidak lagi mencari, melainkan menerima. Ia mengangguk, seolah mengerti sikapku. Beberapa minggu berlalu. Rutinitas berjalan stabil. Aku mulai berpikir bahwa semua ini telah selesai. Hingga suatu malam, ia memanggilku ke ruang kerjanya, ruangan yang jarang dibuka. Di atas meja, tergeletak beberapa dokumen. Ia memintaku duduk dan menjelaskan satu persatu. Tentang rencana memperluas usaha kecilnya, tentang kebutuhan asisten yang lebih dipercaya, tentang kontrak baru. Kamu yang paling memahami ritmeku, katanya. Aku terdiam. Ini bukan sekadar pujian. Ia menyodorkan sebuah map. Di dalamnya, tertulis tawaran posisi baru, tanggung jawab lebih besar, jam kerja lebih fleksibel, dan kompensasi yang jauh lebih baik. Mataku menyapu angka-angka itu. Aku nyaris tidak percaya. Aku tidak ingin mencampur adukan perasaan dengan pekerjaan, katanya tegas, seolah membaca pikiranku. Justru karena itu, aku ingin hubungan kita jelas. Kejelasan itu menenangkanku. Namun tepat saat aku hendak menjawab, ia menambahkan satu kalimat yang membuatku kembali waspada. Aku berharap kejelasan ini membuatmu tetap di sisiku. Nada suaranya lembut, tidak menuntut, tidak memaksa. Namun ada harapan yang tersirat. Aku menatapnya, lalu berkata jujur, saya menghargai tawaran ini, dan saya akan tetap menjaga batas. Ia tersenyum. Senyum yang kali ini tidak ambigu. Itu yang aku butuhkan. Malam itu, aku pulang dengan pikiran penuh. Responnya benar-benar tak kuduga. Bukan penolakan, bukan tekanan, melainkan kepercayaan yang dibingkai secara profesional. Namun aku tahu, kepercayaan dan kedekatan selalu berjalan beriringan. Dan ketika keduanya bertemu dalam ruang yang sama, ujian sesungguhnya belum tentu selesai. Aku menerima tawaran itu keesokan harinya. Dan sejak saat itu, hidupku dan hidupnya masuk ke fase yang sama sekali baru. Sejak kontrak baru itu ditandatangani,
Ritme hidup kami berubah. Aku tidak lagi diperlakukan sebagai pekerja yang datang dan pergi. Keberadaanku diperhitungkan. Pendapatku didengar. Keputusanku dipertimbangkan. Di atas kertas, semuanya jelas dan profesional. Namun kehidupan tidak selalu berjalan setertib dokumen. Kesepian, meski diredam, tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu momen yang tepat untuk kembali menyelinap. Pada suatu malam musim dingin, ia pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya pucat, langkahnya berat. Aku menyiapkan teh hangat dan memintanya duduk. Ia menolak, lalu berjalan ke jendela, menatap kota yang diselimuti lampu dingin. Aku kelelahan, katanya singkat. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya. Saya bisa menyiapkan makan malam. Ia menggeleng pelan, lalu berbalik. Tatapannya tertuju padaku, bukan tajam, bukan menuntut, melainkan rapuh. Ada jeda yang panjang, seolah ia sedang menimbang sesuatu yang penting. Kamu tahu, katanya pelan, aku jarang merasa setenang ini dengan seseorang. Kalimat itu kembali membuka pintu yang pernah kami tutup bersama. Aku memilih diam. Bukan karena tidak punya jawaban, melainkan karena diam seringkali lebih aman. Ia mendekat satu langkah. Jarak kami kembali menyempit. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, napasnya yang tidak sepenuhnya teratur. Tangannya terangkat, seolah ingin menyentuh, lalu berhenti di udara. Maaf, ucapnya tiba-tiba, menurunkan tangan. Aku hampir mengulang kesalahan. Aku menghela napas. Terima kasih karena berhenti. Ia tersenyum pahit. Berhenti itu lebih sulit dari yang kukira. Kami duduk, berhadapan kali ini. Jarak terjaga, suasana tenang, namun syarat emosi yang tidak diucapkan. Ia bercerita tentang ketakutannya menua sendirian, tentang malam-malam panjang yang sunyi, tentang rasa aman yang tanpa sadar ia sandarkan padaku. Aku mendengarkan, seperti biasa. Namun kali ini, aku juga berbicara. Aku menghormati kepercayaan ini, kataku, tapi aku tidak bisa menjadi pengganti kesepian. Ia menatapku lama, lalu mengangguk. Aku tahu, dan justru karena itu, aku tidak ingin kehilanganmu. Keesokan harinya, ia mengambil keputusan yang mengejutkanku lagi, namun dengan cara yang benar. Ia mengatur ulang struktur pekerjaannya, menambah satu staf profesional, mengurangi ketergantungan personal padaku, memberi ruang agar hubungan kami tidak kembali condong ke arah yang salah. Kita perlu sistem, bukan perasaan, katanya tegas. Keputusan itu menyelamatkan kami berdua. Waktu berjalan, musim berganti, hubungan kami menemukan bentuknya yang paling sehat. Hangat, saling menghormati, tanpa ilusi. Aku berkembang dalam pekerjaanku. Ia kembali menemukan keseimbangan dalam hidupnya, bukan dengan menggantikan kesepian, melainkan mengelolanya. Pada hari terakhirku sebelum kontrak diperpanjang, ia memanggilku ke ruang kerjanya. Ia menyerahkan amplop berisi surat rekomendasi, bonus yang layak, dan satu kalimat yang akan selalu kuingat. Kamu mengajariku bahwa batas bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk menjaga. Aku membungkuk hormat, dan Anda mengajariku bahwa kepercayaan harus dirawat, bukan diuji. Kami tersenyum, tanpa ambigu, tanpa beban. Aku meninggalkan ruangan itu dengan perasaan utuh. Tidak ada penyesalan. Tidak ada cerita yang disembunyikan. Hanya pelajaran yang matang. Di Jepang, aku belajar satu hal penting. Kesepian bisa melampaui batas, tetapi keberanian untuk berhenti. Itulah yang menyelamatkan segalanya. Kisah ini bukan tentang godaan yang dituruti, melainkan tentang batas yang dijaga. Karena tidak semua kedekatan harus dimenangkan, sebagian cukup dihormat.